Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 semester 1, masih dengan materi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang pengertian keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya ya. Oke. Nah, ini pengertian keanekaragaman hayati dan tingkat keanekaragaman hayati sudah dibahas. Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Nah, manfaat, dampak, dan juga pelestarian keanekaragaman hayati akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita sekarang membahas keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ya, disebutnya dengan mega biodiversitas. Yang kedua, mempunyai tumbuhan atau flora bertipe Indomalaya. Yang ketiga, mempunyai fauna atau hewan bertipe oriental, australis, dan peralihan. Yang keempat, mempunyai hewan dan tumbuhan langka. Yang kelima, mempunyai hewan dan tumbuhan endemik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke ya. Yang pertama, memiliki keanekaragaman yang tinggi atau biodiversitas. Ya, kenapa Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi? Gitu ya. Nah, Indonesia itu terletak di 90 derajat sampai 154 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, Indonesia itu tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu negara atau daerah dengan dua musim, yaitu hanya musim panas dan musim hujan. Nah, kemudian matahari itu bisa bersinar sepanjang tahun. Nah, karena matahari bersinar sepanjang tahun, kemudian terdapat banyak musim hujan juga, sehingga terdapat banyak jenis hewan dan tumbuhan yang mendiami di dalamnya. Kemudian mega biodiversity adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian Indonesia memiliki berbagai jenis makhluk hidup yang mencakup 10% jenis tanaman dari dunia, 20% jenis mamalia dunia, 16% reptil dan amfibi, kemudian 17% jenis burung dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Oke ya. Selanjutnya, Indonesia memiliki tumbuhan atau flora bertipe Indomalaya. Nah, flora Indomalaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina atau negara-negara Asia Tenggara. Nah, flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut dengan flora malaysiana. Nah, hutan malaysiana termasuk Indonesia memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Nah, jumlah ini kira-kira setengah dari seluruh spesies tumbuhan yang ada di dunia. Hutan hujan tropis di Malaysiana didominasi oleh pohon dari famili Dipterocarpaceae. Ya, pohon yang menghasilkan cirinya adalah pohon yang menghasilkan biji bersayap dan biasanya tumbuhan tinggi yang membentuk kanopi. Kanopi itu seperti tudung sehingga kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, biasanya kalau kita suka berteduh di bawah pohon itu karena ada seperti payung atau kanopi ya. Nah, contohnya ini tanaman meranti ya, nama ilmiahnya adalah Sorea. Kemudian tanaman kruing ya, nama ilmiahnya adalah Dipterocarpus, dan juga contoh-contoh dari tanaman yang lain.
Nah, kemudian hewan atau flora bertipe oriental, australis, dan peralihan. Kita akan membahasnya. Nah, Indonesia yang kalian tahu adalah negara kepulauan. Nah, kemudian terbagi menjadi 3 wilayah. Ya, yang membaginya ini adalah ilmuwan yang bernama Wallace dan bernama Weber. Nah, kita lihat. Jadi Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Nah, wilayah barat disebut dengan oriental, kemudian wilayah timur itu disebut dengan australis. Sementara yang ada di tengah sebagai perbatasan itu disebut dengan wilayah peralihan. Nah, wilayah barat dan wilayah tengah itu dibatasi oleh garis hayal, ya, artinya kalau kamu nyari garisnya itu nggak ada gitu ya. Nah, ada garis hayal yang disebut dengan Wallace. Kemudian antara timur dan tengah atau peralihan itu akan dibatasi oleh garis Weber. Nah, garis ini dibuat karena melihat adanya perbedaan faunanya. Ya, jadi seperti ada batasan seperti itu, ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri hewan yang ada di oriental. Sebelumnya wilayah oriental ini adalah Indonesia bagian barat yang kalian tahu bahwa itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian sampai Selat Makassar dan juga Selat Lombok. Cirinya mamalia berukuran besar, contohnya adalah gajah, kemudian harimau, ada juga badak ya. Kemudian terdapat banyak jenis primata atau kera. Kemudian warna bulu kurang menarik tetapi mempunyai suara yang bagus atau mempunyai kicauan yang bagus. Nah, contohnya adalah cucak rowo, kemudian burung murai ya. Kemudian fauna tipe australis yaitu meliputi Indonesia bagian timur yaitu Papua dan Kepulauan Aru. Nah, cirinya mamalia berukuran kecil, contohnya adalah kuskus dan landak Papua. Kemudian memiliki mamalia berkantung, ya, contohnya adalah kanguru dan walabi. Kemudian warna bulu burung lebih menarik dan beragam tetapi mempunyai suaranya kurang bagus. Contohnya adalah nuri sayap hitam dan burung cendrawasih. Nah, fauna tipe peralihan itu meliputi Indonesia bagian tengah yaitu Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Cirinya ya pada daerah perbatasan atau transisi sehingga mempunyai jenis hewan tersendiri atau endemik. Jadi nanti kita bisa menyebutkan endemik yang ada di barat, endemik yang ada di timur, dan endemik yang ada di tengah gitu ya. Nah, contohnya yaitu komodo, kemudian babi rusa, anoa, dan burung maleo. Nah, ini adalah hewan-hewan yang endemik yang ada di daerah peralihan. Nah, selebihnya itu hewan-hewan itu percampuran. Jadi mungkin di Sulawesi ada beberapa jenis kera yang juga ada di wilayah barat. Ya, kemudian ada juga nih maleo itu ada beberapa jenis maleo itu juga yang ada nanti di wilayah timur. Mempunyai hewan dan tumbuhan langka. Kita lihat contoh hewan langka dulu ya. Nah, yang pertama adalah badak Sumatera, kemudian harimau Sumatera, kemudian tapir, kemudian komodo ya, varanus. Nah, tumbuhan langka yang ada di Indonesia contohnya adalah matoa, kemudian gandaria, badali, sawo kecik, dan bendo. Kemudian mempunyai hewan dan tumbuhan endemik, artinya
karena ini disebutnya adalah endemik Indonesia, berarti hanya ada di negara Indonesia dan tidak ditemukan di negara lain. Contohnya badak bercula 1 yang ada di ujung kulon, kemudian babi rusa, musang, kemudian tarsius, orang hutan, dan komodo. Nah, tumbuhan langka yang ada di Indonesia, tumbuhan endemik yang ada di Indonesia, ini harusnya endemik ya. Nah, itu adalah matoa, kemudian bunga bangkai, ya, bunga bangkai itu ada Rafflesia arnoldi yang ada di wilayah Sumatera, dan juga ada Rafflesia bornensis itu yang ada di Kalimantan. Nah, sekarang kita akan membahas keanekaragaman hayati dunia. Nah, setiap organisme yang tinggal dan itu akan beradaptasi dengan habitatnya masing-masing. Nah, di bumi terdapat berbagai macam ekosistem yang memiliki karakteristik atau ciri masing-masing. Nah, biogeografi merupakan ilmu yang mempelajari persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, berdasarkan biogeografinya, maka ada zoogeografi dan fitogeografi. Nah, zoobiografi adalah peta persebaran hewan dan fitogeografi adalah peta persebaran tumbuhan. Oke, nah sekarang kita lihat keanekaragaman atau flora yang ada di dunia atau kita lihat dari fitogeografi. Nah, meskipun bahasanya adalah fitogeografi, tetapi di dalamnya Ibu akan langsung mencontohkan hewannya supaya materi kita tidak terlalu banyak. Nah, flora yang ada di dunia itu dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim itu mencakup temperatur atau suhu, kelembaban, curah hujan, dan intensitas cahaya. Nah, keanekaragaman atau fitogeografi yang ada di dunia itu disebut sebagai bioma. Nah, bioma itu merupakan kumpulan ekosistem yang sangat luas dan memiliki ciri geografi dan iklim tertentu. Nah, jadi ada beberapa macam dari bioma ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada segitiga nih. Nah, ini nih menandakan bahwa di daerah sini adalah daerah kutub. Daerah dingin, kemudian makin ke bawah di sini adalah daerah panas. Kita lihat ya. Oke, yang pertama kita mulai dari daerah dingin dulu ya, yaitu bioma tundra. Nah, ini contohnya nih bioma tundra. Kemudian dia terdapat di daerah kutub utara dan kutub selatan serta puncak gunung yang sangat tinggi, yaitu bisa pegunungan alpin atau pegunungan Jaya-Wijaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian cirinya adalah dataran tanpa pohon, musim dingin yang panjang kurang lebih 9 bulan, kemudian curah hujannya rendah, terdapat lapisan permafos yaitu lapisan tanah yang membeku. Nah, ini contohnya. Ini karena di permukaannya adalah es, jadi lapisan tanah yang membeku. Kemudian tumbuhan yaitu tumbuhan lumut. Salah satu jenisnya adalah sphagnum, kemudian ada lumut kerak. Lumut kerak itu simbiosis ya. Itu antara alga dan lumut. Kemudian tumbuhan berbunga yang berbunga hanya sebentar ya saat ada matahari, yaitu contohnya lupin arktik. Nah, kemudian hewan yang ada di tundra yaitu beruang kutub, rusa kutub, anjing kutub, singa laut, dan bison berbulu tebal. Bioma yang kedua yaitu taiga. Ya, ini adalah contoh taiganya. Kemudian terdapat di Rusia, Kanada, Alaska, Siberia, dan Skandinavia. Kemudian masih dengan musim dingin yang panjang. Kemudian musim panas kurang lebihnya 3-6 bulan, jadi masih musim panasnya agak lebih panjang ketimbang di daerah tundra tadi ya.
Kemudian tumbuhan berdaun jarum dan dia selalu hijau atau evergreen ya. Jadi tidak ada itu yang namanya musim gugur atau daunnya itu berubah warna. Contohnya adalah berbagai jenis pinus, kemudian spruce, alder, dan juga tumbuhan juniper dan cemara. Nah, ini contohnya, Ibu kasih contoh 3 ya. Kemudian hewan yang hidup di daerah taiga atau bioma taiga adalah beruang, serigala, dan tupai. Nah, ini adalah bioma hutan gugur. Ya, terdapat di Cina, Jepang, Korea, Amerika Utara, Eropa Barat, dan Chili. Nah, cirinya itu mempunyai 4 musim, panas, dingin, gugur, dan semi yang seimbang. Kemudian curah hujan 75 sampai 100 cm per tahun. Kemudian tumbuhan yang tumbuh di hutan gugur adalah oak, maple, sakura, walnut, dan elm. Nah, hewan yang ada di hutan gugur diantaranya ya serigala, rubah, rusa, dan beruang. Nah, kemudian ini adalah stepa ya. Contoh stepa, bioma stepa terdapat di Asia Tengah, Australia, Amerika Selatan, Rusia Selatan, dan Hongaria. Curah hujan itu antara 25 sampai 50 cm per tahun, hujan tidak teratur. Nah, di daerah ini terjadi peresapan atau porositas air yang tinggi sehingga tidak dapat menyimpan air karena dia hanya hamparan rumput ya. Kemudian tumbuhan rumput yang ada di daerah stepa pasti berbagai jenis rumput. Nah, ini beberapa contohnya, ada rumput bluestern, kemudian Indiana grassis, dan bunga poppy. Oke, hewan yang ada di daerah stepa atau padang rumput itu adalah bison, kanguru, zebra, singa dan cheetah, serigala, dan anjing laut. Nah, ini adalah hutan hujan tropis. Nah, ini ada di negara kita. Nah, terdapat di Amazon, Oregano, Amerika Tengah, Asia Tenggara, Papua, Lembah Kongo yang ada di Afrika. Nah, Asia Tenggara berarti itu berada di negara kita juga. Curah hujannya tinggi antara 200 sampai 225 cm per tahun. Kemudian sinar matahari itu terdapat sepanjang tahun. Kemudian pohonnya tinggi, bisa mencapai 50 cm, lebat dan hijau, ya, membentuk tudung atau kanopi sehingga dapat digunakan untuk berteduh. Kemudian hutannya itu heterogen, artinya terdapat berbagai jenis tumbuhan dari golongan lumut, golongan paku, epifit yaitu tumbuhan yang menempel pada pohon tertentu, terdapat berbagai jenis liana yaitu tumbuhan yang merambat, juga terdapat berbagai jenis rotan, dan terdapat berbagai jenis tanaman yang berbunga, ya, artinya berbunga dan berbuah. Nah, hewannya itu juga terdapat banyak jenis hewan yang ada di dalamnya, ya, semua golongan hewan juga ada ya. Dari mamalia, reptilia, burung, dan juga amfibi, semuanya ada di hutan hujan tropis. Nah, kemudian ini adalah savana atau sabana yang merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon. Ya, jadi kalau tadi stepa hanya padang rumput tanpa adanya pohon, kalau sabana atau savana itu adalah padang rumput yang diselingi dengan pohon. Nah, ini terdapat di benua Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan juga ada di negara Indonesia, yaitu di daerah Nusa Tenggara dan Jawa Timur. Nah, tadi sudah Ibu bilang ya, jadi padang rumput yang diselingi dengan pohon tertentu. Kemudian curah hujan itu antara 90 sampai 150 cm per tahun, suhunya panas sepanjang tahun. Kemudian tumbuhannya
pasti didominasi oleh rumput dan beberapa jenis pohon. Nah, pohonnya itu bisa palem, akasia maupun eukaliptus. Nah, hewan yang ada di savana yaitu kuda, zebra, anjing hutan, kijang, macan tutul, singa, gajah, jerapah, antelop, hiena, dan cheetah. Nah, ini adalah bioma gurun. Ya, terdapat di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Serbia dan Polandia, Australia, Asia itu di Tiongkok, ya, Cina dan India, kemudian Timur Tengah itu di Arab dan Iran. Cirinya curah hujannya sangat rendah, 25 cm per tahun, kemudian kelembapannya juga sangat rendah, penguapannya pasti sangat tinggi karena dia sangat panas, kemudian ini ya, suhunya sangat tinggi atau panas sehingga penguapan lebih cepat daripada peresapan atau presipitasi. Perbedaan suhu siang dan malam itu sangat tinggi, berarti siangnya itu sangat panas, malamnya itu sangat dingin. Nah, tumbuhan yang ada di daerah gurun itu adalah kaktus, palem, kurma, pohon darah naga. Kemudian hewan yang ada di gurun yaitu unta, ular, kalajengking, dan kadal. Ya, jadi hewan-hewan yang bisa beradaptasi dalam kondisi yang kurang air. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi mencakup keanekaragaman hayati di Indonesia dan keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Silakan dipelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.